Bukhari disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kabar hijrahnya Nabi sudah viral, saudara, didengar oleh orang-orang Madinah, bukan hanya dari kalangan orang yang beriman, bahkan orang-orang yang tidak beriman pun telah mendengar kabar datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka pun tidak pernah lihat Rasulullah, tapi dengar di telinga mereka ada seorang Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang tidak bakalan masuk surga seluruh Nabi dan Rasul kecuali masuk surga itu dulu. Saking hebatnya itu Nabi sampai umatnya pun jadi mulia, jadi hebat, jadi agung karena keberkahnya mulianya Rasulullah. Sampai disebutkan tidak masuk surga kaum terdahulu, sampai masuk surga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita bahagia dari umat itu. Kita berharap telah mendapatkan syafaat yang agung dan mulia dari baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Saudara, pendek cerita ketika Rasulullah sampai ke Madinah, orang sudah nunggu Nabi, viral kedatangan Rasulullah, semua orang gembira, orang beriman ketika itu. Saking hiruk pikunya berita kedatangan Rasulullah ke Madinah, orang-orang kafir pun terpancing. Ini ada apa ini, kata Nabi, akhir zaman baru datang ke Madinah. Semua orang pengen lihat, semua orang pengen tahu siapa itu. Kok hebat kali beritanya. Saudara, orang beriman menunggu kedatangan Nabi dengan kerinduan. Orang kafir pun ingin tahu mana itu Muhammad. Sampai disebutkan dalam tarikh ketika Rasul sampai ke Madinah masih jauh, tapi orang sudah lihat itu rombongan Nabi masih jauh. Ada orang kafir yang mengatakan kepada orang beriman, "Hada nabiyukum," pasti ini nabi kalian itu. Pasti ini nabi kalian. Lantas seorang beriman itu mengatakan, "Di mana arafta nabiyana wa anta minal kufar wa anta khairul muslimin." Kau tahu kau itu nabi kami, kau kan bukan orang Islam. Ketika itu orang kafir itu mengatakan, "Li'annahu laysa min wajhil kadzdzab." Karena kami tidak melihat dari wajah orang ini ada kedustaan. Takbir! Allahu Akbar! Jadi wajah Nabi wajah yang tidak punya kedustaan, wajah yang penuh dengan kemuliaan, wajah yang membawa keselamatan, wajah yang penuh dengan kehebatan, kebesaran, keagungan. Kita berharap kehebatan itu Allah berikan kepada kita dengan berkah syafaat Rasulullah. Kita berbaktikan kelak di akhirat bersama Sayyidina Maulana Muhammad. Ketika Nabi sampai ke Madinah, orang gembira luar biasa. Ketika itu sampai banyak kalangan dari para sahabat memberikan hadiah langsung kepada Rasulullah. Disebutkan dalam banyak tarikh. Jadi ada seorang sahabat, seorang sahabat, seorang wanita tua ketika itu, saudara. Dia bingung, dia tak punya harta, mau ngasih hadiah Nabi tak punya harta. Orang susah, wanita tua. Dia datangi Nabi, "Ya Rasulullah, aku senang betul kau datang ke Madinah." Karena seluruh Madinah itu gembira, mereka tunjukkan dengan berbagai macam kegembiraan. Ada yang mengutarakan lewat syair, ada yang mengutarakan lewat hadiah-hadiah mereka. Ada seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku pengen kasih hadiah kepadamu ya Rasulullah, tapi aku tak punya harta. Tapi aku punya anak yang aku cintai ya Rasulullah. Anak yang senantiasa menggembirakan diriku, membahagiakanku. Ini hartaku ya Rasulullah. Tidak, aku punya harta yang lain selain ini. Tapi hari ini dengan gembira hatiku datang kau ke Madinah. Aku hadiahkan anakku ini kepadamu ya Rasulullah." Kasih hadiah anak. Ini anak yang menggembirakan ya Rasulullah. Aku berikan anakku ini kepadamu. Aku gembira dengan anakku ini ya Rasulullah. Sering menyenangkan hatiku, membahagiakanku, menyenangkanku. Ini yang aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Dikasih Nabi hadiah anak untuk berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran Bapak Ibu. Maka masukkan anak ke pesantren itu yang bagus, yang menggembirakan, yang menyenangkan. Tapi sekarang banyak orang masukkan anak ke pesantren karena menyusahkan.
Kenapa ente? Kenapa masukkan anak ke pesantren? Kenapa? Susah kali Pak Ustaz. Buat rusuh aja di rumah. Ente kenapa masukkan anak ke pesantren? Kenapa? Bodoh kali Pak Ustaz. SD aja 8 tahun. Karena bodoh kali masuk pesantren. Terang ente kenapa mau dimasukkan anak ke pesantren? Ya Allah, bandalnya bukan main Pak Ustaz. Jadi image orang kalau bandal ke pesantren, kalau bodoh ke pesantren. Maka setengah mati usah-usahnya ngajar. Kenapa? Berkumpul orang bandel dan orang bodoh. Yang enak di rumah udah susah, nggak sanggup lagi di rumah. Udahlah pesantren aja. Jadi seolah-olah pesantren solusi saking susah aja di rumah. Buang aja lah ke pesantren. Tapi subhanallah hebatnya pondok pesantren, lembaga pendidikan yang sudah diakui dari zaman ke zaman. Yang bandel pun masuk pesantren jadi baik. Takbir! Yang jahat jadi soleh, yang di kampung buat musuh keluar dari pesantren jadi pentausiah di kampung. Ya Allah, jadi mafatilil khair maqalik isyar. Ini kita nih yang para asatnya keluar dari kampung itu dari orang ya. Masuk pesantren, pulang jadi kiai. Ya Allah, subhanallah. Allah tahunya kita itu. Tapi subhanallah hebat bisa mempoles pesantren yang bandel jadi baik. Apalagi yang udah baik lihat Bapak Ibu, pakai kirim anak-anak kita yang baik, yang soleh, yang ikut aturan, yang jauh dari maksiat, yang memang bisa diarahkan. Insya Allah jadi jalan besar kelak, jadi jalan syafaat kelak mereka yang akan mendoakan kita. Insya Allah. Itu ibu, itu seorang ibu tua ketika menghadap Nabi ya Rasulullah, cuma ini yang bisa aku berikan kepada engkau. Ini hartaku ya Rasulullah. Doakan dia ya Rasulullah. Maka disebutkan dalam riwayat itu Rasul mendoakan Sayyidina Anas bin Malik 4 doa beliau. 1, Allahumma tawil umrahu. Itu Rasul doakan Sayyidina Anas, panjangkan umur orang ini ya Allah. Maka disebutkan dalam riwayat, ada mengatakan Sayyidina Anas umur 103 tahun, ada mengatakan 106 tahun, bahkan ada mengatakan 120 tahun. Kenapa? Berkah doanya Rasulullah. Kemudian doa Nabi yang kedua, waqtir amwalahu. Ya Allah, banyakkan harta Anas bin Malik ya Allah. Banyakkan hartanya ya Allah. Bahkan disebutkan dalam tadi berkah doa Nabi, Sayyidina Anas bin Malik punya kebun di Madinah. Subhanallah, ketika dia punya kebun, orang 1 tahun panen akbar itu sekali. Tapi Sayyidina Anas bin Malik dengan berkah doa Nabi, dia panen akbar setahun 2 kali. Takbir! Berkah doa Nabi. Yang ketiga doa Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik, wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya ya Allah. Maka berkah doa Nabi disebutkan dalam tarikh. Anak Sayyidina Anas bin Malik, satu riwayat mengatakan 125 orang. Ada mengatakan 150 orang. Takbir! Ini kiai anaknya berdua. Kalau orang awam yang memang kerja tidak jelas, biarlah anaknya 2 kita. Para ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, ada tokoh. Ini pejuang, masa anaknya 2? Sayyidina Anas bin Malik anaknya 125 orang, ada mengatakan 150 orang. Aku Masya Allah, alhamdulillah, ayahku anaknya 10. Abun anaknya, guru kita anaknya yang hidup 9 ayah. Yang sama yang wafat 3 wafat. Berarti 9 sama 3 12. Ada orang ikut ujungnya 2. Abun 2 dia 2 ujungnya dari Subhanallah. Itu berkah doa Nabi. Waktir waladahu, banyakkan anaknya ya Allah. Maka banyak doa awak anak masih 6.000 orang. Beranak aja betul. Baru 6, rencana 16. Subhanallah. Kok ribut orang? Istri kita, anak-anak kita, orang yang ribut 6. Gak percaya, kenapa Ustaz?
orang, ada mengatakan 150 orang. Kurasa Sayyidina Anas bin Malik enggak kenal lagi dia nama anaknya. Kurasa ditanya, ada siapa kau kata? Anak kau lah katanya. Orang dulu begitu, lihat dalam Al-Manhajus Sawi, orang terdahulu sebelum lagi lahir anak udah datang ulama minta doa kepada para ulama, udah lahir anak minta doa kepada para ulama. Ini enggak, anak kita bawa jalan bukan ke pesantren, bukan kepada para ulama, kepada para habaib. Ini nanti Pantai Jono, libur kedua Pantai Kelab, libur ketiga Pantai Kuntilanak, maka lahir jadi besar itu besar kuntilanak. Jadi pejabat yang kuntilanak, jadi kiai yang kuntilanak. Sudah jelas. Berkah dong anak. Nabi yang terakhir. Waqfir dzanbah. Dalam satu riwayat disebutkan waqfir dzanbah. Dalam riwayat lain dikatakan wadkhilhul jannah. Ya Allah, ampunkan dosa Anas bin Malik. Ampunkan dosa Sayyidina Anas bin Malik. Dan lain mengatakan, ya Allah, masukkan Sayyidina Anas bin Malik ke dalam surga. Ini merupakan sebuah jaminan. Memang insya Allah Sayyidina Anas bin Malik kelak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disebutkan ada satu ungkapan masyhur Sayyidina Anas bin Malik, ya Allah, aku ingin merasakan doa Nabi yang ketiga masuk ke dalam surga. Rasanya sudah bosan hidup terlalu lama di alam ini. Kita kalau doakan suka umur panjang. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah sampai 2 hari sebelum kiamat. La ilaha illallah. Doa yang bikin panjang, padahal tak buat apa-apa di alam ini. Buat susah, buat mudarat. Kita berharap sekarang kemana kita minta doa? Nabi sudah wafat. Minta kepada dzurriyyah Rasulullah, para sahabat, para habaib, siapa lagi? Minta kepada pewaris Rasulullah. Lihat klik, kalau kita lihat tarik, mereka kalau mau bercocok tanam para sahabat dulu ngadunya sama Nabi Rasulullah, kami mau Nabi ini Rasulullah, doakan ya Rasulullah. Ya Allah, kami usaha ini doakan ya Rasulullah. Kita sekarang orang membuat usaha takut kan sama ulama. Kenapa takut? Nanti depannya diminta ya. Bersyukur kalau dipakai harta bersama ulama. Kita berharap saudara pertemuan ya Allah jadikan kita tambah mahabbah dengan Rasulullah, tambah mahabbah kepada pewaris Rasulullah. Kelak kita semua akan melihat hebatnya majelis hari ini dan semua akan ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang sia-sia. Kita berharap semua keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita. Kita berharap pertemuan ini membawa kebaikan, mafatih lil khair, maghaliq bisyar. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah ada informasi pesantren Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam dipeletakkan batu pertama langsung oleh ayahanda guru kita pada tanggal 11 November 2016. Kemudian penerimaan santri 2019 sekitar 3 tahun. Sekarang 84 orang santri. Allah berikan mereka para santri jadi mafatih dan khair maghariq bisyar. Doa para ulama, doa guru kita, mereka telah Allah jadikan al-ulama al-amilun yang bisa menjadi generasi yang akan mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.